itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, semangat pagi. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari kali ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda sayangi, senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga mudah-mudahan selalu berada dalam limpahan keberkahan dan juga selalu berada dalam kebaikan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dalam keharmonian terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari ujung dedaun. Lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang tersisa. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, kembali menyapa Anda dalam program acara Spasi, Sapa Pagi dan seputar informasi. Informasi yang akurat, bermanfaat dan penting untuk umat. Di edisi hari Ahad tanggal 26 Juli 2020 atau bertepatan di tanggal 5 Zulhijjah 1441 Hijriah. Dan insya Allah pendengar, hingga pukul 7 pagi nanti atau hingga kurang lebih 1 jam setengah ya. Insya Allah saya Hendy akan menemani aktivitas di pagi hari Anda ya, mengawali aktivitas di hari Ahad Anda dalam program acara Sapa Pagi dan seputar informasi. Yang mana dalam acara ini ya, insya Allah kami akan menyampaikan informasi atau rangkuman peristiwa penting dalam sepekan, baik itu dari dalam dan juga luar negeri. Kemudian pendengar, dalam acara ini juga Anda dapat berbagi informasi-informasi yang bermanfaat. Dalam acara ini juga Anda bisa berbagi informasi penting di wilayah Anda. Dan dalam acara ini juga Anda bisa berbagi peristiwa penting yang terjadi di wilayah Anda. Atau Anda juga bisa ikut berkomentar ya, mengomentari informasi yang akan kami sajikan. Caranya gampang sekali, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp, kemudian juga SMS dan Telegramnya ya di 0811 1110 993. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung melalui Facebook kami di Fanspage Radio Fajri, silakan bisa bergabung di facebook.com/Radio Fajri. Aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan, di antaranya ya ada dari regional, kemudian juga dari nasional, dan yang tak boleh ketinggalan yaitu dari berita internasional. Di antaranya pendengar, dari regional dilaporkan 1 keluarga di Kota Bogor positif virus corona, 2 di antaranya meninggal. Bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang tersisa. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani.
Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Kemudian pendengar, informasi dari nasional dilaporkan pemerintah tetapkan Idul Adha 1441 Hijriah jatuh pada 31 Juli 2020. Kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi rencah perjuangan. Itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah, biarpun tumpah air mata. Hampir 2000 hoaks bertebaran di Jawa Barat selama pandemi COVID-19. Aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu. DPR sebut 65% Muslim tak bisa baca tulis Al-Quran. UPK harus terdepan mengatasinya. Kemanisan iman nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan takwa jadi hiasan. Biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi rencah perjuangan. Kemudian pendengar, informasi terakhir dari nasional dilaporkan Wamenag dorong pemerintah jadikan zakat dan wakaf instrumen penanggulangan kemiskinan. Ilahi, Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Kemudian pendengar, kita beralih ke berita internasional. Dilaporkan Arab Saudi tetapkan Idul Adha jatuh pada 31 Juli 2020. Kehadapan Islam takkan kalah, begitu janji Allah. Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah. Erdogan berjanji tetap bertahan di Suriah sampai rakyat Suriah bebas. aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku. Presiden dan rakyat Turki laksanakan sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia. Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari. Kemudian pendengar, dilaporkan Taliban siap berunding dengan pemerintah Afgan usai Idul Adha. Harmonian terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari ujung dedaun. Dilaporkan pendengar, delegasi Fatah dan Hamas gelar pertemuan di Gaza. Dosa-dosa yang tersisa. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan. Dikabarkan pendengar, 1 juta orang tanda tangani petisi menuntut Google memuat Palestina di petanya. Dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam Pengadilan Pidana Internasional tunda selidiki kejahatan perang Israel. disyukurkan, persada kecintaan takwa jadi hiasan. Biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi. Akibat corona, 50 pabrik di Gaza tutup dan 4.000 karyawan di PHK. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Dan kemudian pendengar, informasi terakhir dari berita internasional. Dilaporkan Israel manfaatkan pandemi corona untuk kuasai Masjid Ibrahimi. Dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan takwa jadi hiasan. Biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi rencah perjuangan. Itulah sunnah. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, itulah di antara judul berita yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk lebih lanjut lagi, tetaplah bersama kami di 99.3 Fajr FM, Suara Kebangkitan Islam. Kehidupan Rabbani, redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
Wahai teman-teman, majulah ke hadapan. Islam takkan kalah, begitu janji Allah. Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah cita. Redalah aku hanya padamu, dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu, dan limpahan nikmat di bumi ini. Majulah sahabat, majulah sahabat, janganlah dirimu gentar. Gelorakan semangatmu, bak ombak berpusar. Tenanglah, duka perjuangan hanya sebentar. Dan hari esokmu kan hari terang bersinar. Tapakilah dakwah meskipun badai menggelegar. Berdiri teguhlah dan tetap bersabar. Menanti janji Allah dengan rindu berpendar. Tak pernah jenuh cinta, tak pernah pudar. Janganlah kau menyerah walau susah terkapar. Berjiwa bersih dengan baik buruknya qadar. Berprasangkalah baik dengan jiwa yang besar. Moga Allah kumpulkan kita di telaga Kautsar. Tapakilah dakwah meskipun badai menggelegar. Berdiri teguhlah dan tetap bersabar. Menanti janji Allah dengan rindu berpendar. Tak pernah jenuh cinta, tak pernah pudar. Tak usah bersedih bila kau terbelit sukar. Ingatlah kampung akhirat untuk orang bersabar. Berhias cinta berbunga takwa selalu mekar. Di dalam hati bagai purnama yang bersinar. Junjunglah tinggi panji Islam selalu berkobar. Penjuru pertiwi dan sunnah tersiar. Hadang musuhmu, jangan takut lari berpencar. Lazimkan jamaah meski kau menggigit akar. Lazimkan jamaah meski kau menggigit akar. Dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap di rumah, tidak bepergian ke tempat-tempat umum, kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Tidak mengajak anak-anak atau orang yang rentan seperti lansia untuk keluar rumah atau bepergian. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir saat tiba dan keluar dari tempat-tempat umum. Mengurangi menyentuh benda-benda yang berada di tempat-tempat umum. Usahakan untuk menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Apabila merasa sakit seperti merasa batuk, demam, dan sesak nafas, maka gunakan masker dan segera memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Selalu menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, dan tidak merokok. Mari selalu jaga kesehatan diri dan lingkungan untuk mencegah penularan virus corona. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor dan didukung oleh Radio Fajri.
Majulah sahabat, majulah sahabat, janganlah dirimu gentar. Gelorakan semangatmu bak ombak berpusar. Tenanglah duka perjuangan hanya sebentar. Dan hari esokmu kan hari terang bersinar. Tapakilah dakwah meskipun badai menggelegar. Berdiri teguhlah dan tetap bersabar. Menanti janji Allah dengan rindu berpendar. Tak pernah jenuh cinta, tak pernah pudar. Janganlah kau menyerah walau susah terkapar. Berjiwa bersih dengan baik buruknya qadar. Berprasangkalah baik dengan jiwa yang besar. Moga Allah kumpulkan kita di telaga Kautsar. Tapakilah dakwah meskipun badai menggelegar. Berdiri teguhlah dan tetap bersabar. Menanti janji Allah dengan rindu berpendar. Tak pernah jenuh cinta, tak pernah pudar. Tak usah bersedih bila kau terbelit sukar. Ingatlah kampung akhirat untuk orang bersabar. Berhias cinta berbunga takwa selalu mekar. Di dalam hati bagai purnama yang bersinar. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari kali ini dalam program acara Spasi, Sapa Pagi dan seputar informasi. Informasi yang akurat, bermanfaat dan penting untuk umat. Edisi hari Ahad tanggal 26 Juli 2020 dan bertepatan di tanggal 5 Zulhijjah 1441 Hijriah. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, langsung saja kita akan sampaikan informasi yang pertama dari regional. Dilaporkan 1 keluarga di Kota Bogor positif virus corona, 2 diantaranya meninggal. Kehidupan Rabbani, redhalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukur. Dikabarkan pendengar 1 keluarga di Kota Bogor positif terinfeksi COVID-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedi Arahim, membenarkan informasi tersebut. Dedi menyebut penularan virus corona di Kota Bogor lantaran banyak warga yang melakukan kegiatan di luar kota atau di daerah lainnya. Satu keluarga yang terkonfirmasi positif tersebut yakni bapak dan ibu, anak dan menantu, serta 2 orang cucu. Sang bapak memiliki riwayat tugas ke Jawa Timur. Setelah pulang ke Bogor, ia kemudian sakit, lalu dirawat oleh istri dan anaknya sebelum dilarikan ke rumah sakit di Kota Depok. Takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengatakan pada saat dirawat, bapak itu dalam status pasien dalam pengawasan. Pada saat dirawat, bapak tersebut juga dilakukan tes swab dan hasilnya diketahui positif terpapar virus corona. Setelah itu, ia meninggal dunia. Kemudian pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui tim lacak dari deteksi aktif COVID-19 kemudian melakukan penelusuran terhadap jejak terhadap siapa saja yang pernah melakukan kontak langsung.
Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah cita. Redalah aku. Dikabarkan keluarga swab dan hasilnya positif corona. Seorang anak dari keluarga itu juga dilaporkan meninggal dunia pada Selasa kemarin. Demikian pendengar, dilaporkan satu keluarga di Kota Bogor positif virus corona, 2 diantaranya meninggal. Suasana pagi makin berseri-seri, bila matahari mula menjenguk diri, terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari hujung dedaun. Lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa. Kemudian pendengar, informasi berikutnya berasal dari nasional. Dilaporkan pemerintah tetapkan Idul Adha 1441 Hijriah jatuh pada 31 Juli 2020. Dan limpahan nikmat di bumi ini. Dikabarkan pendengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah jatuh pada Jumat 31 Juli 2020. Ketetapan ini disampaikan Menteri Agama Fakhrul Razi usai memimpin sidang isbat 1 Zulhijjah 1441 Hijriah yang digelar Kementerian Agama di Jakarta. Air mata dan darah tak peduli demi cinta ilahi. Menurut Fakhrul, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan Ruhyatul Hilal. Lebih dari 12 pemantau mengatakan telah melihat hilal dan telah disumpah. Ruhyatul Hilal ini mengkonfirmasi hasil hisab bahwa hilal di seluruh Indonesia berada di atas ufuk, antara 6 derajat 51 menit sampai dengan 8 derajat 42 menit. Di mata insan, segala keperitan jadi rencah Sama halnya dengan sidang isbat 1 Syawal, kali ini sidang juga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sidang isbat ini diikuti melalui video konferensi oleh para pemimpin ormas Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi dari Universitas Islam dan Negeri, Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, perwakilan BMKG serta Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta. Sebelumnya pendengar, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim melaporkan dari 84 titik pengamat rakyat tersebut. Sebelumnya pendengar, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim melaporkan dari 84 titik pengamatan ruqyah tersebut terdapat sejumlah petugas dari 5 daerah yang telah melihat hilal dan disumpah atas kesaksiannya. dan limpahan nikmat di bumi ini. Demikian pendengar, dilaporkan pemerintah tetapkan Idul Adha 1441 Hijriah jatuh pada 31 Juli 2020. Terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari hujung dedaun. Kemudian pendengar, informasi berikutnya dilaporkan hampir 2000 hoaks bertebaran di Jawa Barat selama pandemi COVID-19. Dan kurniaan kehidupan Rabbani, redhalah aku hanya. Dikabarkan pendengar, ribuan kabar hoaks beredar selama masa pandemi COVID-19. Tim Saber Hoaks atau JSH Jabar mencatat sejak Januari hingga Juni 2020 telah menerima lebih dari 2.800 aduan terkait COVID-19. Di mata insan, segala keperitan jadi rencah Lebih dari 1.800 di antara aduan yang masuk setelah diklarifikasi merupakan hoaks. Koordinator JSH Ratna Aquila Rahadian mengatakan,
Persebaran hoaks COVID-19 tergolong cepat karena beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Menurut Reta, tema hoaks terus berganti dari waktu ke waktu. Jika pada awal pandemi hoaks membahas mengenai kebijakan karantina wilayah atau lockdown, saat ini hoaks didominasi terkait penanganan COVID-19. Bahkan pendengar disebutkan juga bahwa ada kabar penyemprotan racun pembasmi COVID-19 melalui helikopter. Segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Sementara itu pendengar, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Santi Indra Astuti memaparkan sejumlah dampak buruk dari hoaks. Di antara dampak buruknya menurut Santi, hoaks merupakan ekosistem informasi yang memicu kebingungan di masyarakat. Sebab masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang valid dan tidak. Santi memberikan cara mengatasi hoaks. Pertama, berhati-hati dengan narasi yang provokatif dan berlebihan. Hoaks kerap menggunakan kalimat-kalimat sensasional dengan maksud mendiskreditkan satu pihak. Maka itu pendengar, kata Santi, jika melihat berita dengan narasi atau judul provokatif, masyarakat sebaiknya mencari informasi lain yang serupa dari situs daring resmi atau media arus utama. Dikabarkan pendengar, ciri hoaks lainnya adalah ajakan untuk memviralkan atau meneruskan informasi tersebut kepada halayak lainnya. Demikian pendengar, dilaporkan hampir 2.000 hoaks bertebaran di Jawa Barat selama pandemi COVID-19. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari ujung dedaun. Kemudian pendengar, informasi berikutnya dilaporkan DPR sebut 65% Muslim tak bisa baca tulis Quran. UPK harus terdepan mengatasinya. Dan kurniaan kehidupan Rabbani, redhalah aku hanya padamu. Dikabarkan pendengar, dari sekitar 225 juta penduduk Muslim di Indonesia, sebagian besar masih belum bisa baca tulis Al-Quran. Menurut hasil riset dari Institut Ilmu Al-Quran pada tahun 2018, masih tercatat sekitar 65% masyarakat Indonesia buta huruf Al-Quran. Dikabarkan anggota Komisi 8 DPR Bukhari Yusuf mengatakan bahwa angka statistik ini terbilang cukup tinggi, mengingat pendengar lebih dari 87% masyarakat Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu pendengar, Bukhari mendorong agar unit percetakan Al-Quran atau UPK Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menjadi sektor terkemuka dalam upaya memberantas buta huruf Quran di Indonesia. Sebab itu pendengar, UPK diharapkan melihat tantangan tersebut sebagai peluang amal dengan terus meningkatkan kapasitasnya dari segala aspek. Hal ini pendengar diungkapkan Bukhari dalam keterangan pers kepada media Jumat kemarin. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Bukhari pada tahun 2016 Kemenag pernah mencanangkan program gerakan masyarakat Maghrib Mengaji atau Gemar Mengaji. Program ini katanya untuk meningkatkan tingkat melek Al-Quran bagi masyarakat di seluruh provinsi serta kabupaten atau kota di Indonesia. Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah cita. Redhalah aku. Demikian pendengar, dilaporkan DPR sebut 65% Muslim tak bisa baca tulis Quran. UPK harus terdepan mengatasinya. Aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Dan kemudian pendengar, informasi terakhir kita dari nasional dilaporkan
Wamenag dorong pemerintah jadikan zakat dan wakaf instrumen penanggulangan kemiskinan. Keindahan dalam keharmonian terpamer kekuatan. Dikabarkan pendengar, menurut Kementerian Agama, potensi pengumpulan zakat secara nasional sebesar 233 triliun per tahun. Namun realisasinya hingga kini baru sekitar 10 triliun per tahun. Oleh karena itu pendengar, Wakil Menteri Agama RI Zainud Tauhid Sa'di menilai dibutuhkan ikhtiar yang lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan zakat. Terkait hal tersebut pendengar, Wamenag mendorong agar zakat dan wakaf menjadi instrumen pendanaan penanggulangan kemiskinan dalam program kerja pemerintah, serta penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang dihadapi saat ini. Di samping membantu darurat medis, diharapkan secara maksimal membantu rakyat kecil agar bisa memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Hal ini pendengar sebagaimana diungkapkan Wamenag kepada media Senin kemarin. Wamenag mengatakan pendistribusian zakat harus dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, mudah, dan aman serta sesuai ketentuan agama. Dalam pemaparannya, Wamenag menyampaikan bahwa zakat merupakan solusi alternatif untuk penanggulangan kemiskinan sebagai komplementer dari anggaran negara, baik dalam skala mikro maupun skala makro. Biarpun kehinaan di mata insan, segala Demikian pendengar, dilaporkan Wamenag dorong pemerintah jadikan zakat dan wakaf instrumen penanggulangan kemiskinan. tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, itulah beberapa berita yang telah kami sampaikan ya dari regional dan juga nasional. Masih ada informasi dari berita internasional, namun sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi tetaplah bersama kami di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Syahid adalah cita. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu menyimak Radio Fajri. Jangan lewatkan acara-acara unggulan dengan beragam ilmu keislaman sebagai bekal meraih ketakwaan. Kuliah Islam. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar mempertahankan keilmuan kita tentang Islam itu sampai kita menemui kematian. Dalam setiap langkahnya ketika kita berangkat ke masjid itu akan meninggikan derajat itu. Setiap hari pukul 5.30, pukul 10 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ngobrol perkara iman. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman. Kali ini tema kita bagaimana agar kehidupan penuh dengan barokah, katanya Ustaz. Insyaallah. Ketika seorang hamba ridha dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah untuk dirinya. Setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tanya jawab SMS. Ada pertanyaan dari Ibu Ai. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sholatnya bolong-bolong? Perlu kita sadari bahwa sholat adalah kewajiban yang paling utama bagi setiap muslim. Setiap hari pukul 17 dan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Talk show kesehatan. Faktor utama penyebab seseorang terkena ginjal tuh sebabnya apa nih dokter? Baik, ya yang pertama bisa karena darah tinggi, diabetes. Setiap hari Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Raih manfaat besar dengan menyimak acara-acara tersebut. Sebarkan media dakwah ini dan dapatkan pahala berlimpah.
Fajri, suara kebangkitan Islam. Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang utuh dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Sebelum darah kurban menyentuh tanah, pahalanya sudah diterima Allah. Beruntunglah kalian. Ayo berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Berbagi hewan kurban kepada mereka yang berhak dan terdampak COVID-19. Donasikan kurban Anda melalui Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Domba premium bobot 21 sampai 25 kg, harga 2 juta rupiah. Domba super bobot 31 sampai 35 kg, harga 3 juta rupiah. Sapi bobot 310 sampai 340 kg, harga 21 juta rupiah. Harga sapi patungan untuk 7 orang, 3 juta rupiah per orang. Salurkan kurban Anda dengan mentransfer ke rekening BCA 0953 992 075 0953 992 075 atas nama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Untuk konfirmasi transfer hubungi 0857 7946 9850 0857 7946 9850. Mari berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari mula menjenguk diri. Terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari hujung dedaun. Lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang tersisa. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, kembali menyapa Anda di kesempatan pagi yang penuh semangat kali ini, ya, dalam program acara Spasi Sapa Pagi dan seputar informasi yang akurat, bermanfaat dan penting untuk umat. Di edisi hari Ahad tanggal 26 Juli 2020, ya, bertepatan juga di tanggal 5 Zulhijjah, mohon maaf ya, kelebihan 10 ya, tanggal 5 Zulhijjah 1441 Hijriah, bersama saya Hendy dan juga Mang Iki di meja operator. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, tak lupa kami mengucapkan syukran jazakumullah khair ya kepada Anda pendengar yang telah setia mendengarkan siaran kami ya dari awal hingga pertengahan acara ini, dan juga tak lupa kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan juga selamat bergabung aja bagi Anda yang baru menyimak siaran kami, baik itu baru menyalakan gelombang radionya di 99.3 ataupun juga yang mendengarkan melalui streaming kami di www.fajrifm.com, dan juga yang saat ini tengah mendengarkan melalui aplikasi Android
Fajri FM. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Dan tentunya pendengar, di acara ini juga kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya, bagi Anda yang memiliki informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa berbagi kepada kami, ataupun juga bagi Anda yang ingin berbagi informasi penting di wilayah Anda, kemudian juga Anda bisa berbagi informasi peristiwa penting yang terjadi di wilayah Anda. Silahkan Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp, SMS, dan Telegram di 0811 11 10 993 0811 11 10 993, dan juga di Facebook kami di fanspage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Atau bagi Anda juga yang ingin mengomentari ya informasi yang saya sampaikan ya, silakan aja ditanggapi. Caranya sama di WhatsApp, SMS, dan Telegram di 0811 11 10 993, dan di Facebook kami di fanspage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, langsung saja kita akan lanjutkan ke informasi dari berita internasional. Berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari ujung dedaun, lembut bayu. Informasi pertama pendengar dilaporkan Arab Saudi tetapkan Idul Adha jatuh pada 31 Juli 2020. Hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Dikabarkan pendengar, Mahkamah Agung Saudi pada hari Senin mengatakan bahwa bulan Zulhijjah akan dimulai pada hari Rabu 22 Juli. Sementara hari Arafah akan jatuh pada hari Kamis 30 Juli. Jadi, Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat 31 Juli. Hal ini pendengar sebagaimana diungkapkan Kementerian Haji dan Umroh. Dikabarkan pendengar, pemerintah Saudi telah mengambil semua langkah untuk memastikan keselamatan dan keamanan para peziarah. Sebuah perimeter keamanan akan dibuat untuk mencegah penumpang ilegal memasuki kota suci. Hal ini pendengar sebagaimana diungkap oleh Majen Eid bin Sa'd Al-Otaibi, Direktur Polisi di wilayah Mekah. Langkah-langkah tersebut telah diambil di semua pos pemeriksaan menuju Mekah. Kemudian pendengar, Kepala Polisi mengatakan selain yang sudah ada, banyak pos pemeriksaan baru telah didirikan di jalan beraspal yang mengelilingi kota suci dan situs lainnya. Dikabarkan patroli juga sedang dikirim di sepanjang jalan utama menuju Mekah untuk mencegah pelanggar memasuki kota. Demikian pendengar, dilaporkan Arab Saudi tetapkan Idul Adha jatuh pada 31 Juli 2020. Padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani, redalah aku hanya padamu. Kemudian pendengar, informasi berikutnya dilaporkan Erdogan berjanji tetap bertahan di Suriah sampai rakyat Suriah bebas. Dikabarkan pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan mempertahankan keberadaan pasukannya di Suriah. Mereka bertugas di sana hingga Suriah dapat hidup dalam kebebasan dan keamanan. Hal ini pendengar sebagaimana diungkapkan Erdogan pada Selasa kemarin. Dikabarkan pendengar, Turki telah melakukan beberapa operasi militer ke Suriah Utara sejak 2016. Setidaknya ada 2 operasi besar, yakni bernama Operasi Sungai Efrat dan Operasi Cabang Zaitun. Turki hendak menumpas pasukan Kurdi yang menguasai wilayah perbatasan Suriah. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau. Dikabarkan pendengar, mereka membidik pasukan unit perlindungan rakyat Kurdi dan Partai Persatuan Demokratik Suriah. PKK adalah kelompok bersenjata Kurdi yang telah melancarkan pemberontakan di Turki Tenggara selama lebih dari 3 dekade. Dikabarkan pendengar, Turki melabeli YPG dan PKK sebagai kelompok teroris. Turki memiliki perbatasan sepanjang 911 km dengan Suriah. Selain itu pendengar, Ankara ingin memukimkan kembali 2 juta pengungsi Suriah di zona aman seluas 30 km
yang membentang dari Sungai Yufrat ke perbatasan Irak, termasuk Manbij. Kemudian pendengar, Turki menilai rencana itu tak bisa diwujudkan selama pasukan Kurdi seperti PKK dan YPG menghuni daerah tersebut. Demikian pendengar, dilaporkan Erdogan berjanji tetap bertahan di Suriah sampai rakyat Suriah bebas. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan. Dan kemudian pendengar, dilaporkan Presiden dan rakyat Turki laksanakan sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia. Air mata dan darah. Dikabarkan pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut melaksanakan sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia yang diselenggarakan untuk pertama kalinya setelah 86 tahun lamanya. Hal ini pendengar sebagaimana dilansir oleh web resmi presidensial Turki. Sholat Jumat perdana setelah 86 tahun ini mendapat respon antusias yang luar biasa baik oleh warga Turki maupun Muslim dunia. Dikabarkan pendengar, Masjid Hagia Sophia dengan kapasitas 1.500 orang penuh oleh jamaah. Sedangkan ribuan lainnya yang tidak mendapat kesempatan masuk memenuhi jalanan, jalan raya hingga setapak di sekitaran masjid. Dikabarkan pendengar, hingga 1,6 km jauhnya dari Masjid Hagia Sophia dipenuhi oleh muslim yang menghadiri sholat Jumat tersebut. Dilaporkan pengeras suara berukuran besar telah dipasang di atas bangunan Masjid Hagia Sophia agar jamaah yang berada di luar bisa turut menunaikan sholat Jumat dengan baik. Kemudian pendengar, Presiden Erdogan membaca Al-Quran beberapa saat sebelum azan berkumandang dari 4 menara Masjid Hagia Sophia. Erdogan membaca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Sebelum kemudian Kepala Direktorat Urusan Agama atau Diyanet, Eli Arbas, naik untuk memberikan khutbah Jumat. Dikabarkan pendengar, setelah sholat Jumat, Erdogan mengunjungi makam Muhammad El-Fatih yang penakluk. Setelah sholat Jumat, Erdogan mengunjungi makam Muhammad El-Fatih sang penakluk Konstantinopel dan leluhur bangsa Turki. Berbicara kepada anggota pers di pintu keluar makam, Erdogan mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya Hagia Sophia untuk ruku dan sujud setelah sebelumnya difungsikan sebagai museum. Ia juga menambahkan bahwa restorasi akan dilakukan setelah ini terhadap Masjid Hagia Sophia. Dikabarkan pendengar, para pemimpin dan pejabat dari beberapa negara mayoritas muslim juga diundang, termasuk Qatar dan Azerbaijan. Dilaporkan beberapa jalan menuju gedung ditutup. Sekitar 17.000 personel keamanan bertugas untuk memastikan sholat Jumat perdana ini berlangsung tanpa insiden. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan. Demikian pendengar, dilaporkan Presiden dan rakyat Turki laksanakan sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia. Kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, itulah beberapa informasi dari berita internasional. Masih ada beberapa informasi lagi, kurang lebih ada sekitar 6 berita lagi. Namun sebelumnya kita akan simak dan dengarkan terlebih dahulu Cakrawala Islam dengan judul tema Amalan Utama di bulan Zulhijjah. Seperti apa? Inilah Cakrawala Islam. Wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik. Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi
Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak. Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda di rubrik Cakrawala Islam. Nah, baiklah pendengar, di edisi kali ini insyaallah kita akan bahas tentang 5 amalan utama di awal bulan Zulhijjah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain bulan Ramadan, Zulhijjah juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 hari awal bulan tersebut. Dibandingkan dengan hari-hari yang lain, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan seorang hamba yang dikerjakan pada hari-hari tersebut. Sehingga kita pun diperintahkan untuk memperbanyak amal di dalamnya. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari-hari ini. Mereka bertanya, yaitu para sahabat, meskipun berjihad di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, pendengar, memperbanyak amalan di awal bulan Zulhijjah ini bermakna umum. Artinya mencakup seluruh amal-amal soleh yang dianjurkan di dalam Islam. Namun demikian pendengar, ada beberapa bentuk amalan secara spesifik yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, amalan apa aja sih yang paling utama dilakukan di awal-awal bulan Zulhijjah? Nah, pendengar, di rubrik Cakrawala Islam edisi kali ini, insya Allah akan kami hadirkan 5 amalan utama di bulan Zulhijjah untuk Anda. Baiklah pendengar, amalan pertama yang dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Pendengar, disunahkan bagi seorang muslim untuk berpuasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan melakukan amal soleh pada 10 hari bulan tersebut. Dan puasa termasuk amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Oleh karena itulah, pastikan di awal-awal bulan Zulhijjah kita memperbanyak puasa sunnah. Karena puasa adalah amalan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan Bani Adam baginya kecuali puasa. Sesungguhnya dia untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selain itu pendengar, hal ini juga dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Di mana diriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari Zulhijjah dan hari Asyura serta 3 hari pada setiap bulannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Kemudian mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua selain berpuasa yang dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak bacaan tahmid, yaitu alhamdulillah, tahlil, yaitu la ilaha illallah, dan juga takbir, Allahu Akbar. Pendengar yang berbahagia, selain berpuasa kita juga disunnahkan membaca takbir, tahmid, tahlil, dan juga tasbih. Mengeraskan bacaan tersebut di masjid-masjid, rumah, jalanan, dan juga di semua tempat yang diperbolehkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ibadah dan mensyiarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia tersebut. Lelaki dianjurkan untuk mengeraskan suara, sementara wanita melafalkannya dengan lirih.
Terkait hal ini pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Yang berbunyi, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hari yang telah ditentukan untuk memperbanyak zikir dalam ayat tadi adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa hari yang telah ditentukan atau ayyamum ma'lumat pada ayat tersebut adalah 10 hari. Adapun dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah melakukan amal di dalamnya dibandingkan pada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah di dalamnya dengan tahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan juga tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, selanjutnya pendengar, adapun amalan ketiga yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan haji dan juga umrah. Pendengar yang berbahagia, di antara amalan yang paling utama di awal Dzulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan haji ke Baitullah dan menunaikan manasiknya sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, selanjutnya pendengar, amalan yang keempat yang sangat dianjurkan untuk diamalkan pada awal-awal bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Ya pendengar, amalan soleh yang dianjurkan juga di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban, mempersembahkan yang terbaik dan juga mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari Nahr atau hari menyembelih atau hari Idul Adha manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, rambut si hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darahnya jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Lalu pendengar, amalan yang kelima yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah bertaubat dengan meninggalkan segala macam maksiat dan juga dosa. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada awal bulan Dzulhijjah termasuk merupakan momen yang sangat tepat pendengar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana maksiat seperti yang kita ketahui adalah penyebab terjauhnya dan terusirnya sang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cintanya Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yugharu wa ghairatullahi
ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah baiklah pendengar, demikianlah 5 bentuk amalan soleh yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah SAW agar dikerjakan oleh seorang muslim pada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita mampu dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah melaksanakan 5 amalan tersebut. Amin. Karena semua amalan tersebut tidak lain diperintahkan agar setiap hamba bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupannya pun akan diliputi dengan rasa tenang dan juga bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah baiklah pendengar, akhirul kalam, saya Muadz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. Suasana pagi makin berseri-seri, bila matahari mula menjenguk diri. Terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari hujung dedaun. Lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang tersisa. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di kesempatan pagi hari kali ini dalam program acara spasial seputar informasi yang akurat, bermanfaat dan penting untuk umat. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, masih ada waktu sekitar kurang lebih 17 menit lagi sebelum kami akhiri. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mengirimkan informasi-informasi pentingnya, informasi-informasi yang bermanfaatnya, ataupun juga bisa menanggapi informasi yang telah kami sampaikan. Silahkan dikirimkan melalui WhatsApp, SMS, dan Telegram di 0811 11 10 993. Dan juga pendengar Anda bisa bergabung melalui Facebook kami di fanspage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Kecintaan takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan. Segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, informasi berikutnya akan kami sampaikan dari internasional. Dilaporkan Taliban siap berunding dengan pemerintah Afgan usai Idul Adha. Dan kurniaan kehidupan Rabbani. Dikabarkan pendengar, Taliban siap untuk mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan bulan depan, langsung setelah liburan Idul Adha. Dengan syarat pertukaran tahanan yang berkelanjutan telah selesai. Tawaran ini menjadi kesempatan pertama sejak pihak-pihak yang bertikai melewati batas waktu 10 Maret untuk memulai negosiasi. Hal ini pendengar sebagaimana diungkap juru bicara politik kelompok Taliban Suhail Shahin di Twitter. Dia menambahkan bahwa Taliban siap untuk membebaskan para tahanan pasukan keamanan Afghanistan yang tersisa dalam tahanan mereka, selama Kabul membebaskan semua tahanan Taliban. Tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah Kabul terkait klaim tersebut. Kemudian pendengar, masalah pertukaran tahanan yang disepakati di bawah kesepakatan antara Amerika dan Taliban telah terbukti menjadi masalah utama menjelang pembicaraan damai. Pemerintah Afghanistan seharusnya membebaskan hingga 5.000 pejuang Taliban, sementara kelompok bersenjata itu berjanji akan membebaskan 1.000 pasukan keamanan Afghanistan dalam tahanan mereka. Demikian menurut perjanjian Amerika dan Taliban.
Dikabarkan pendengar, Kabul telah memprotes bahwa banyak di antara tahanan Taliban berbahaya yang akan kembali ke medan perang. Sejauh sekitar 4.400 tawanan Taliban, kelompok bersenjata itu mengatakan telah membebaskan 864 narapidana pemerintah. Demikian pendengar, dilaporkan Taliban siap berunding dengan pemerintah Afgan usai Idul Adha. Biarpun kehinaan di mata insan, Kemudian pendengar, informasi berikutnya dilaporkan delegasi Fatah dan Hamas gelar pertemuan di Gaza. Dikabarkan pendengar, delegasi gerakan Fatah dan Hamas dilaporkan telah menggelar pertemuan di Gaza Selasa kemarin. Pertemuan tersebut membahas agenda bersama menghadapi aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat dan Deal of Century gagasan Amerika Serikat. Dalam keterangan pers bersama Fatah dan Hamas mengatakan, pertemuan ini membahas sejumlah perangkat untuk menggelar festival nasional melawan aneksasi Israel dan Deal of Century yang akan dihadiri sejumlah tokoh internasional. Dikabarkan pendengar, Hamas dan Fatah menyepakati untuk menggelar festival bersama di Gaza, menolak Deal of Century dan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat dan lembah Yordan. Dikabarkan pendengar, delegasi Fatah dalam pertemuan tersebut dipimpin anggota pimpinan pusat Ahmad Halas, sementara delegasi Hamas dipimpin anggota Biro Politik Khalil Al-Hayya. Dilaporkan pendengar, terkait waktu festival belum ditetapkan secara final. Namun pendengar, statement Fatah dan Hamas menyebutkan bahwa festival segera digelar dalam beberapa hari ke depan. Festival nasional akan diisi orasi dari Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan sejumlah pimpinan faksi-faksi Palestina, termasuk Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah. Demikian pendengar, dilaporkan delegasi Fatah dan Hamas gelar pertemuan di Gaza. aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Kemudian pendengar, informasi berikutnya masih berasal dari Palestina, di mana dilaporkan 1 juta orang tanda tangani petisi menuntut Google memuat Palestina di petanya. Dikabarkan pendengar, sebuah petisi menuntut raksasa teknologi Google untuk menaruh kembali Palestina di petanya. Petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 1 juta orang. Petisi tersebut diluncurkan di laman change.org oleh seorang bernama Jack Martin. Penjelasan petisi tersebut mempertanyakan kenapa Palestina tidak tertera di peta milik Google, sedangkan Israel, penjajah tanah Palestina, jelas tertera. Bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang tersisa. Dilaporkan dalam penjelasan petisi tersebut disebutkan bahwa penghilangan Palestina adalah penghinaan yang menyedihkan bagi rakyat Palestina. Petisi tersebut juga mengungkap pentingnya permasalahan ini karena Google Maps sekarang dianggap relevan oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk jurnalis, mahasiswa, dan lainnya yang melakukan penelitian tentang situasi Israel-Palestina. Dikabarkan pendengar, Google dan Apple baru-baru ini kembali dituduh menghapus Palestina dari peta mereka secara sengaja. Sebelumnya pendengar, pada 2016, masalah yang sama pernah mencuat dan petisi serupa dengan saat ini juga diadakan. Dalam bantahannya pendengar, sebagaimana dilaporkan oleh Independen, Google mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghapus Palestina dari peta mereka karena sejak awal Palestina tidak terdaftar. Laman khusus Google menjelaskan bahwa batas disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Dilaporkan pendengar, pencetus petisi 2020 Zack Martin menyanggah klaim Google tersebut dengan membagikan link sebuah berita dari New Europe pada Mei 2013. Berita tersebut berisikan kritik Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Zefkin, kepada Google karena menaruh label Palestina pada peta mereka. Zack Martin menuduh Google secara konsisten berbohong tentang masalah ini, dan media arus utama telah mengulangi pernyataan salah Google tanpa repot-repot memeriksanya. Aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Demikian pendengar, dilaporkan 1 juta orang tanda tangani petisi menuntut Google memuat Palestina di petanya.
Majulah ke hadapan, Islam takkan kalah, begitu janji Allah. Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah cita. Kemudian pendengar, informasi berikutnya dilaporkan Pengadilan Pidana Internasional tunda selidiki kejahatan perang Israel. Dikabarkan pendengar, Pengadilan Kriminal Internasional memutuskan untuk menunda kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Pada bulan Mei, Ben Saуда mengatakan adanya dasar untuk meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan di Palestina, termasuk tepi barat yang diduduki Yerusalem Timur dan Gaza. Jika investigasi dibuka, beberapa pejabat Israel termasuk Perdana Menteri dan Kepala Tentara akan dikenakan proses pidana hingga surat perintah penahanan. Menurut aturan prosedur penyelidikan, jika Israel tidak bekerja sama dengan pengadilan, Pengadilan Internasional dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan rahasia. Dikabarkan pendengar pada bulan Juni pemerintah Trump memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Internasional dan para pejabatnya karena meluncurkan investigasi tentang kemungkinan kejahatan perang Amerika di Afghanistan dan untuk membuka penyelidikan terhadap sekutunya termasuk Israel. Menurut portal Wall News, para pejabat Israel percaya pengadilan akan melakukan pekerjaan pada kasus ini pada pertengahan Agustus. Demikian pendengar, dilaporkan Pengadilan Pidana Internasional tunda selidiki kejahatan perang Israel. Itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Kemudian pendengar, informasi berikutnya dilaporkan akibat corona 50 pabrik di Gaza tutup dan 4.000 karyawan di PHK. Dikabarkan pendengar, Asosiasi Perusahaan Palestina di Gaza mengungkapkan bahwa pihaknya telah menutup 50 pabrik dan mem-PHK 4.000 pekerja di jalur Gaza sejak awal pandemi corona Maret lalu. Hal tersebut pendengar sebagaimana disampaikan Kepala Federasi Umum Serikat Buruh di Gaza, Sami Al-Ams, dalam sebuah pernyataan pers hari Ahad kemarin. Total tenaga kerja yang terkena dampak pandemi corona dan prosedur darurat adalah 140.000 orang, termasuk 40.000 yang terkena dampak langsung. Dia menjelaskan di antara pekerja yang terkena dampak adalah sektor taman kanak-kanak yang memperkerjakan 2.800 pekerja, terutama di taman kanak-kanak berlisensi. Sami Al-Amsi juga menunjukkan 5.000 orang yang bekerja di sektor pariwisata, hotel dan restoran terpengaruh, terutama 12.000 hingga 15.000 pengemudi yang terkena dampak akibat ditutupnya sejumlah sekolah dan universitas selama krisis. Dan dia menunjukkan angka-angka ini cenderung meningkat pada tahun ini jika krisis akibat wabah corona dan resesi ekonomi terus berlanjut. Sami menekankan para pekerja di jalur Gaza berada dalam situasi bencana sejak pengepungan jalur Gaza pada tahun 2006. Situasi kehidupan mereka terus menurun. Oleh karena itu pendengar, ia menyerukan untuk keadilan dan pemberontakan dan pembentukan proyek bantuan untuk memperkerjakan mereka serta mengintegrasikan mereka ke pasar tenaga kerja. Laporan internasional menggambarkan bahwa Gaza sebagai wilayah yang terburuk di dunia karena penutupan semua penyeberangan yang menggabungkan Gaza dengan dunia luar. Demikian pendengar, dilaporkan akibat corona 50 pabrik di Gaza tutup dan 4.000 karyawan di PHK. Di celah pohon hijau menitislah embun dari ujung dedaun lembut. Dan kemudian pendengar, terakhir kita di kesempatan pagi hari kali ini dilaporkan Israel manfaatkan pandemi corona untuk kuasai Masjid Ibrahimi. Dikabarkan pendengar, anggota Dewan Legislatif Palestina dari kota Hebron, Sheikh Nayib Al-Razab, menegaskan bahwa penjajah Israel tengah memanfaatkan peluang untuk mewujudkan ambisinya di tengah pandemi corona. Dalam sebuah pernyataan pers seperti dikutip oleh Freedom News Kamis kemarin, Rajab menjelaskan bahwa pendudukan penjajah Israel memanfaatkan kesibukan menghadapi epidemi corona untuk menguasai masjid.
Raju menambahkan bahwa Israel sudah memotong bagian dari Masjid Ibrahimi untuk dijadikan sebagai kafetaria bagi para pemukim Yahudi dan hal itu pendengar sebagai awal dari perebutan seluruh masjid. Perlu dicatat bahwa kawanan pemukim pendatang Yahudi telah mendirikan kafetaria di halaman Masjid Ibrahimi pekan lalu. Mereka terus bekerja untuk merebut daerah-daerah masjid sebagai bagian dari kebijakan Yahudisasi yang ditempuh oleh pemerintah pendudukan penjajah Israel. Demikian pendengar, dilaporkan Israel memanfaatkan pandemi corona untuk kuasai Masjid Ibrahimi. Keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, itulah informasi-informasi yang sudah beres, tuntas, rebes kami sajikan ke ruang dengar Anda ya. Dari regional, kemudian juga dari nasional dan dari internasional. Terakhir berita dari Palestina. Semoga informasi yang kami sampaikan tentunya dapat bermanfaat bagi Anda dan dapat menambah informasi pengetahuan bagi Anda tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada ya, akhirnya kita memasuki sesi pembacaan informasi yang dikirimkan oleh para pendengar setia Radio Fajri ya, walaupun waktu yang tersisa sekitar 3 menit lagi ya. Tak cukup rasanya waktu ini Mang Iki. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampaikan semua informasi yang Anda sampaikan ya. Saya akan bacakan saja, tapi tidak bisa kami tanggapi mungkin ya pesan-pesannya. Jadi dibacakan aja. Baik, informasi pertama yang masuk dari siapa ini? Dari WhatsApp terlebih dahulu nih, ada Ibu Iwo di Cibinong ya. Ikut nyimak aja katanya. Naam, hatur nuhun. Terima kasih ya sudah menyimak di pagi hari ini. Semoga semakin menambah semangat aja setelah mendengarkan acara Spasi Sapa Pagi dan seputar informasi. Terima kasih Ibu Iwo sudah bergabung kembali. Selanjutnya ada siapa ini? Dari Edik Ebeh ya. Saya ikut nyimak aja katanya. Semoga kru-kru Fajri FM dan pendengar setia Fajri FM selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Setelah Kang Edi Ebeg. Ada Ibu Hasanah dari Kalideres. Insyaallah ini pesannya cukup panjang juga nih. Nampaknya salam perpisahan nih Mang Iki. Ya, kita akan bacakan aja ya. Dari Ibu Hasanah dari Kalideres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spasi. Alhamdulillah di sini cuaca baik. Cuaca baik ya. Terang, cerah dan aman. Saya mau mengucapkan selamat berpisah. Tuh kan bener Mang Iki. Ya, selamat berpisah katanya. Semoga perpisahan ini karena Allah dan bertemu karena Allah walaupun lewat di udara. Karena beliau ini mau hijrah katanya ke tempat anak yang di Surabaya. Kadang saya ikut bergabung, ya sudah tentu ada salah silap, saya minta maaf katanya. Naam. Ya, kami juga mohon dimaafkan jika ada salah kata ya. Saya doakan semoga Radio Fajri senantiasa hidup dan berjaya di udara dan bertambah banyak peminatnya. Walaupun di sana tidak bisa menangkap suara radio, tapi insya Allah bisa menangkap dan bisa melihat dengan jelas acara-acaranya. Kemudian juga wajah-wajah yang membawa acara katanya nih. Kita dipantau nih Mang Iki ya. Kemudian juga kajian-kajiannya dapat dilihat dengan jelas dan didengarkan dengan jelas. Saya doakan Radio Fajri senantiasa hidup dan berjaya di udara dan bertambah banyak peminatnya. Amin. Kepada siapa nih? Ahi Hendi. Nah, ini ada doa khusus spesial. Tidak bisa saya bacakan mungkin ya. Dan juga titip salam katanya pada Haris Tian Saroni. Kang Haris hari ini lagi absen, siap-siap kondangan katanya ya. Mudah-mudahan Kang Haris juga bisa cepat-cepat sebar undangan gitu ya. Amin, kita doakan. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat berkorban katanya. Tapi jangan korban perasaan. Jangan sampai korban perasaan ya. Terima kasih Ahi dan mohon maaf. Iya, masih bisa streaming katanya nih, kata Mang Iki. Jadi walaupun sudah hijrah gitu, pindah tempat ke Surabaya, masih bisa didengarkan melalui streaming Radio Fajri di www.fajrifm.com. Hatur nuhun, terima kasih Bu Hasanah di Kalideres sudah setia bergabung bersama Radio Fajri, dan mudah-mudahan setelah
di Surabaya juga bisa masih tetap stay tune mendengarkan siaran-siaran Radio Fajri. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Mamah Rizky di Kampung Pos, dekat Gunung Kapur ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak akan mengalami kemiskinan apabila zakat betul-betul amanah penyalurannya di tangan orang-orang yang memegang jabatan mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Nah, ya ini menanggapi informasi berita tadi ya dari nasional yang mana wewenang dorong pemerintah jadikan zakat dan wakaf instrumen penanggulangan kemiskinan. Nah, terima kasih atas tanggapannya. Hatur nuhun Ibu sudah bergabung di acara Spasi. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Ibu Hanifah di Nangela, Dramaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Spasi. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita hidup bisa normal seperti biasanya. Belajar normal, gak usah pakai daring dalam jaringan katanya nih ya. Banyak materi pelajaran yang terlewatkan. Miris lihat pelajar sekarang ini lebih banyak mainnya daripada belajar. Jaga kesehatan, jangan abaikan protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Jazakallah khair. Naam ya. Nih salah satu kendala belajar melalui daring dalam jaringan tuh kadang susah sinyal ya. Susah nyari sinyal. Saya kemarin baca ya, ada informasi di suatu kampung ya, suatu wilayah gitu, ada para pelajar mencari sinyal sampai ke tempat-tempat yang tinggi gitu, jauh dari pemukiman ya. Jadi perlu usaha yang keras ya untuk mencari sinyal agar bisa belajarnya bisa berjalan dengan normal gitu ya. Mudah-mudahan sih kita doakan ya situasi ini bisa segera berakhir dan juga bisa normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada siapa lagi setelah Ibu Hanifah di Nangela? Ada Umu Rizik di Peru Mega Sentul Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Harapan saya semoga di tempat saya kerja di mana nih? Di PT Uni Internasional segera normal kembali. Karena sudah 2 bulan kena lockdown, kena dampak COVID-19. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini. Kita doakan sama-sama. Baik, selanjutnya ada siapa? Tak bosan-bosan ya mengingatkan nih, ada Ibu Neni di Ciberem Neglasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tak bosan-bosan katanya melaporkan bahwa jalan di sini sangat rusak parah ya. Mudah-mudahan aparat yang berwenang ya, atau yang berwajib mendengar dan melihat dan memperhatikan. Naam ya. Halo para pejabat pemerintah, khususnya yang ada di Neglasari Dramaga ya. Mungkin bisa jalan-jalan ke Neglasari untuk merasakan dampak dari jalanan yang rusak. Karena jalan rusak tuh selain memprihatinkan dan juga tentunya membahayakan keselamatan para penggunanya ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa segera didengar dan segera teratasi tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada Ibu Kasih di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ikut nyimak dan mendengarkan aja. Sehat selalu ya. Iya, terima kasih Ibu Kasih di Kelapa Gading. Selanjutnya ada dari Facebook, ada Mulia Timul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Putat Nutuk Ciseng Bogor. Hadir untuk menyimak Spasi ya, untuk mendengarkan informasinya. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada juga dari hamba Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben atuh cuman 3 menit waktunya. Iya, sebenarnya kita bukanya dari awal ya, dari jam 5:30. Iya, mungkin karena banyak beritanya, jadi tersisa waktu untuk membacakan informasi dari pendengar hanya tersisa 3 menit saja. Tapi insya Allah akan kami sampaikan semuanya ya, dari hamba Allah. Baik, selanjutnya dari Facebook yang bergabung melalui live Facebook ya. Waduh, saya jadi ketawa nih Mang Iki. Ngumpet gak ya? Nggak ya, baik, kita akan sampaikan. Ada dari Wijaya Sentosa. Selamat bergabung. Kemudian juga ada Udon Tea juga bergabung. Alhamdulillah nyimak. Katanya ada Tri ya, dari Ngawi hadir. Alhamdulillah.
Ahlan wa sahlan. Ada juga Muhammad Abizar Al-Ghifari dari Banten hadir. Ada juga Erwin Tirmizi di Puncak hadir katanya nih, Puncak, Masya Allah ya. Masih dingin kan nih Puncak ya? Ada Ibu Hanifah di Nangela Dramaga hadir. Ada juga Ibu Khaliana di Jakarta hadir. Ada Abdul Rahman di Bekasi hadir juga. Ada Indah Patikawa di Cisokah katanya hadir juga. Ada Ira Ayu, kemudian ada Sari Yuliani Atar di Bojonggede hadir. Nisa Salsabila Bekasi Timur Regensi hadir. Ada juga Nasi Kebuli Pak Awa, wah telah bergabung ya. Promo nih ya, curi-curi kesempatan ya, enggak ya. Ada Amin Nur Cahyo di Pati hadir, ahlan sahlan. Ada Pak Hendra Sumantri telah bergabung, ya naam, ahlan sahlan. Ada Dirun ya, semoga bisa terwujud TV Fajri dan mudah diakses, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ada Cepa Aja. Cepa aja apa siapa aja nih? Oh ya, Cepa aja katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Fajri FM selalu di hati. Saya Cepa dari Desa Bojong nih. Apa nih? Ada lanjutannya? Salam kenal semuanya. Semoga hari ini dapat rezeki yang tak terduga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah ya tuntas sudah acara ini kami sampaikan. Informasi-informasi dari berita dalam dan luar negeri, kemudian juga dari informasi yang Anda sampaikan atau Anda kirimkan. Semoga informasi yang kita sampaikan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun juga pembacaan yang kurang dipahami dan dimengerti. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Dan akhirnya pendengar, saya Hendy dan juga Mang Iki di meja operator pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di hari Ahad dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kurniaan kehidupan Rabbani, redalah aku